bertahun-tahun kita nggak ketemu, Mas. Lama banget ya. Buset. Ada 5 tahun mah lebih ya? Lebih lah, orang gua aja nikah kan udah 5 tahun nih. Ya. 5 tahun, anak udah 3. Oke, selamat datang di channel Cuan Legit lagi, bro. Nih sekarang kita lagi di daerah Tangerang. Tepatnya di mana nih? Daerah Mau kali ya? Mau Iya, di daerah Mau. Pasar Jati. Pasar Jati. Nah, kita lagi bertemu dengan Haji Cowboy sebutannya nih. Cuan Legitnya di bidang fotografi dan video nih untuk khusus wedding. Ya, Nggak di wedding doang sih ya. enggak di wedding dong, Di wedding doang di mana aja sih dihajar, yang penting hajar. hajar lah, yang penting ada cuannya. Ada cuannya. Gitu. Nah, pertama-tama dunia foto kenalnya tuh dari mana, bro? Kalau untuk dunia foto itu tahun berapa ya? Itu sekitar 10 tahun lalu kali, kalau nggak salah sih, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu itu di Tangerang. Tangerang, kita di Tangerang. Selama di Tangerang itu sekitar 7 tahunan. Itu kalau untuk di dunia foto mah. Cukup lumayan lama gitu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Terus sebelumnya dari foto? Sebelum dari foto kita kerja di fotokopi, Bang. Oh, fotokopi. Fotokopi Oke. ya. Fotokopi kita Daerah Tangerang juga. di Tangerang, sebelumnya juga di kemarin Kebun Besar. Tangerang juga, tapi di pabrik zaman dulu. Oh, pabrik. Oh, gitu, baru lari ke Dan dunia ke dunia foto. dunia foto. Nah, Iya. itu dikenalin sama siapa tuh dan ketemu siapa gitu? Dulu saya tuh kenal sama seorang tuh ya, saya juga sekarang namanya lupa, udah lama banget gitu. Udah lama banget itu namanya. Makum apa siapa tuh dulu tuh ya. Terus kenal di situ, terus masuk ke studio, kerja di studio. Oke. Studio Beate Foto kalau nggak salah itu. Bat Foto. Oh, buat foto. Ah, iya, Bat Foto. Yang adanya yang di Pasar Lama. Di Pasar Lama itu lumayan, itu 7 tahun itu. Oh, 7 tahun. 7 tahun di studio. Ya, belajar lighting itu di studio. Lighting dari semuanya, dari lighting, dari gaya, dari angle, dari pencahayaan, itu semua. Belajar dari situ semua tuh ya. Dari situ semua. Dan ngulik-ngulik ya. Itu belum terjun di lapangan itu dulu. Oh, belum terjun. Belum terjun di lapangan. Baru di indoor. Selama 7 tahun itu di situ. Dan sekarang kalau untuk berani untuk sendiri itu cari orderan sendiri itu mulai dari tahun kapan tuh? Itu kalau nggak salah 6 tahun sekarang. 6 tahun dari Ya, sekarang. dari sekarang 6 berarti tahun. 2014 lah ya? Ya, sekitar 2014. Kok 2014? Ya. Enggak dong. 2016. 2016. Iya, 2016. 6 tahun kan? 6 tahun. Iya. 2016. Berarti sebelum Covid. Itu langsung ke tetap di dunia fotografi di situ. Masih di situ, masih di dunia fotografi, tapi kalau untuk urusan di luar sama di dalam itu untuk fotografi itu beda sekali. Beda sekali kalau untuk permainan kita, cara memotretnya itu beda. Di dalam, maksudnya di dalam ruangan Iya. sama di luar gitu ya, di lokasi. Iya, di lokasi itu beda, sangat-sangat beda sekali. Apa bedanya kalau misalnya di luar sama di dalam dia? Kalau yang saya alami itu, kalau untuk di dalam kan cuma satu lokasi ya. Kita otomatis kita mengenal satu ruangan itu udah hampir tiap hari gitu, hampir tiap hari kita mengenal satu ruangan dan lighting yang satu dan alat yang satu gitu. Kalau untuk di luar itu jauh sekali, jauhnya dari tempat pun pasti berbeda. Dari suasana tenda pun, karena kita di wedding ya. Karena di wedding itu beda-beda lokasinya gitu kan. Ada terang, ada gelap, ada merah, ada hijau, ada kuning gitu. Udah macam-macam. Itu sangat menantang sekali. Menantang gitu. banget Ya, ya. menantang. Ya, buat catatan teman-teman, Haji Cowboy ini dia untuk
pangsa pasarnya itu di daerah Tangerang ya, bukan di daerah Jakarta atau kota besar. Dari analog lah saya kalau nggak salah. Dari analog ya? Dari analog. Megang apa waktu itu analog? Dari F2 Wih, dulu. cakep. F2. Nikon ya Masih kokang biasa, masih film. Isi Jadi nggak jadi. Terus fokus apa kagak ini, kebakar apa kagak ini gitu. Lah, pokoknya feeling yang bermain itu di situ feeling. Feelingnya harus kuat. Baru ya ke dunia digital ya. Iya, baru ke dunia digital. Kesini udah semakin mudah digital dan banyak banget orang-orang baru yang gampang bisanya sekarang. Semua orang bisa motret ya. Semua orang bisa. Semua orang bisa megang mencet shutter. Satu. Berarti foto wedding juga, video wedding juga berarti ya. Di situ ya. Udah biasanya udah paket di situ. Udah paket di situ. Oh iya, ini di belakang-belakang ini ada apa nih? Frame-frame. Oh iya, kalau ini Produk apa sebutan ini? namanya bingkai glasswood. Dia produk glasswood, glasswood. Dia kalau di bingkainya namanya produk glasswood itu. Kebetulan pas lagi ada order ini dari teman dan dari sendiri pun ada itu. Jadi semua produksi dari lu semua ya? Iya, dari kita foto, editing sampai bikin glasswoodnya itu juga Iya. ya, semua ya. Semua dari moto, edit, menyetak sampai produksi bingkainya dari sini semua. Alhamdulillah. Lumayan. Oh ini bisa Iya, beli susu. beli susu. Oh ini bisa buat guru-guru, buat bisa pemerintahan juga. Iya. Ini bisa masuk nih produk Bisa. ini. Anak TK juga bisa. Anak TK, Anak TK, manasik, ya kan? manasik, wisudaan anak TK, SMP, SMK, masuk semua ya. All moment sih intinya mama. Dari wedding apa segala macem. Kalau untuk ukuran mah banyak. Ada yang 10R, dari 5R, 4R, 10R, 17, 20, 24. Semuanya bisa di sini. bisa, Ya, semuanya di sini bisa. Kalau misalnya ketahanannya kira-kira berapa lama untuk ini? Kalau untuk ketahanan ini cukup lama, lama sekali. Iya. Lama sekali. Berapa tahun? Dia bisa bertahun-tahun, Bang. Bisa bertahun-tahun 10 dia tuh. tahun? Bisa. Bisa 10 tahun? Bisa 10 tahun. Yang penting dia naruhnya di tempat yang pas. Oh. Iya, kalau naruhnya di luar mah semua barang kalau naruh di luar juga bakalan rusak. Iya. Kalau nggak rusak hilang loh zaman Hilang. sekarang mah. Iya. Wah, bagus nih, diambil nih. Diambil. Padahal bukan fotonya. Iya buat tatakan. Main ambil aja dia. Iya jadi ini dari kayu ya teman-teman. Dari kayu MDF namanya. MDF. Bahannya sih untuk kayunya namanya MDF. Kayunya MDF. Kalau untuk tebalnya itu tergantung dari fotonya. Oh dari fotonya. Dari fotonya untuk 10R itu pasnya atau ada simpelnya standarisasi. ada standarisasinya. Iya, jadi kayunya itu dia biasanya udah anti rayap ya. Anti rayap dia. Rayap. Rayap nggak suka sama MDF mah. Air juga kayaknya percikan-percikan air nggak ini ya? Nggak ini karena dia udah dibungkus. Dia udah dibungkus Udah ada lapisan, dia lapisan anti air semuanya. Oh, ini bukan dicat ya dibungkus. Bukan, Ya? dibungkus dengan anti air. Jadi air nggak gampang masuk ya ke sini. Oke. Kalau depannya mau pakai air nggak jadi masalah. Kalau dia mah karena ini lapisannya ada, ini kan lapisannya dengan lapisan resin ya, bahan kimia. Oke. Nah, jadi kalau dia kena air nggak bakalan kenapa-napa gitu. Dia keras dia itu. Bukan laminating ini mah. Oke. Ini bukan laminating. Dia dengan lapisan kimia dia bakalan awet. Kalau ini untuk ukuran 10R nih untuk wisuda. Oh untuk wisuda 10R ya standarnya. Mereka. Standarisasinya. Nah belajarnya itu dari mana ini? Ini dulu saya belajar dari pengalaman, bukan belajar dari orang, tapi dari pengalaman. Mahal. Iya, dari pengalaman. Dulu saya sempat ingin belajar sama orang yang berproduksi seperti ini, bingkai glasswood, nggak dikasih tahu. Oh. Iya, jangankan kita nanya gitu ya, kita masuk ke rumahnya pun nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Dulu saya pengen belajar, pengen ngelihat caranya itu nggak boleh masuk. Waktu saya bikin satu atau bikin berapa itu ya, saya punya TK, saya bikin seperti ini.
dengan maksud juga saya kepengen tahu cara bikinnya kayak gimana. Tapi sama tuan rumah suruh nunggu di luar aja. Oh. Aduh, Boleh padahal masuk ke Pak. dapur, Ren. Iya, saya juga pengen tahu cara ngelemnya doang kayak gimana sih gitu kan. Boro-boro bikin lapisan yang mengkilat seperti ini nih dengan bahan kimia. Nggak bakalan boleh karena dia punya ruang khusus. Iya, ruang khusus. Nggak sembarangan orang boleh masuk gitu. Ya kalau dulu itu orang banyak yang bagaimana sih ya untuk menjaga apa ya produk dia gitu. Produk dia, oke. Soalnya sangat-sangat pribadi gitu. Kalau Privasi sekarang mereka lah itu. privasi iya. Kalau di sini enggak ya? Masih dibuka-buka aja. Buka-buka aja kalau saya emang karena sekarang di YouTube kan banyak Oh, banyak sekarang. Iya, di YouTube. Ini juga teman-teman juga bisa belajar. di Bisa sini. bisa belajar, iya. Ikut. Lagian ilmu terlalu pelit juga nggak baik juga di dunia, Pak. Iya benar-benar. Kadang juga kita udah ngasih tahu orang yang udah tahu juga belum tentu bisa. belum tentu dia bisa atau Iya. dia mau ngelakuin itu kan. Iya, belum tentu Ataupun mereka biasanya mereka sudah bisa, udah melakukan ya kan, belum tentu mereka mau untuk jualan. Kan? untuk jualan belum tentu udah Karena prosesnya banyak nih, capek-capek. bukan hanya membuat aja kan. Gimana caranya lu harus masarin ini, siapa yang mau difoto ya kan. Door to door-nya seperti itu. Dan terakhir yang aneh lihat di YouTube ya, di YouTube cara pembuatan seperti ini. Mereka untuk bagian-bagian yang terpenting itu nggak mereka ekspor gitu, nggak mereka ekspor. Cuman mereka cuman bercerita terus caranya seperti ini. Tapi begitu mereka meracik, gitu kan, meracik untuk takarannya, untuk gabungan itu jarang mereka ekspor gitu. Saya lihat. Adapun yang seperti itu tuh ya kita harus masuk grup. Kita harus bergabung dulu dan itu mereka itu ada tahap-tahapannya. Tahap 1 itu ada pembayaran. Oh, Ada Bang, ada. Saya lihat di situ ada yang seperti itu. Tapi mereka kupas habis. jadi kayak kursus Ya berarti dong? khusus ya, termasuk khusus lah gitu, online gitu. Kupas habis dikasih tahu. Tapi harus bayar gitu, masuk. Tapi bisa di cancel gitu. Oh gitu. Iya. Kalau nggak kuat ada level 1, level 2, level 3 itu ada. Level 1 berapa duit, level 2 berapa duit gitu. Ada seperti itu. Tapi mereka kasih tahu karena itu kan ibarat orang khusus ya bayar gitu. Sharing-sharing di situ enak gitu. Tapi kalau kita ngeliat di YouTube dengan caranya yang simpel-simpel kayaknya mudah gitu ya. Itu padahal susah banget kalau kita lakuin atau kita praktekin langsung itu susah. Kalau kita salah takarannya bisa meleduk. Buset. Pernah sih seperti itu pernah. Yang gagal juga ada kita. Untuk pengerjaan proses ini berapa lama? Kalau ini tergantung dari kemauan kita aja. Ya bisa 1 jam. Oh, udah 1 jam udah Iya. jadi. Bisa setengah hari, Oke. bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari, dan bisa 7 hari. Itu tergantung dari kebutuhan. Oh, Iya, kebutuhannya yang kepengen bagaimana, dan prosesnya nggak cuman begitu kita buat langsung jadi itu enggak. Ada prosesnya lagi. prosesnya lagi. Salah satunya penjemuran itu Penjemuran, nah, ya. Oh, dijemur, nggak dipakein blower gitu, enggak. dikeringin. Oh, Paling hawa-hawa panas lah. oh, Hawa-hawa panas itu lebih bagus lagi. bagus tuh. Lebih bagus. Gitu. Kalau menurut saya sini ya, kalau masalah kering, masalah kualitas, lama keringnya tambah bagus. Oke. Iya, jadi kalau misalkan cepet keringnya kayak semacam 1 jam atau 2 jam itu kayak kerupuk nanti. Oh. Iya, nah kayak kerupuk. Bagus mah bagus, cuman kayak kerupuk nanti hasilnya. Iya. Keringnya cepet kan, kering cepet gitu kayak goreng aja. Udah. Iya. Artinya yang namanya instan itu nggak bagus ya? Nah, iya, di mana-mana barang instan kalau misalnya Indomie instan gitu, baru enak gitu. Iya. Mantap gitu. Gurih. Gurih. Apalagi Oh, itu lama juga proses kira Iya. jadi cetak tempel gitu kan. Makanya di mana-mana kalau orang bikin glaze food itu nggak bisa instan. Di mana-mana pun nggak bisa instan. Dia kan butuh waktu untuk pengeringan. Itu untuk pengerjaan ini minimal berapa? Apakah 1 boleh atau gimana? Gitu? Free, bebas. Oh, bebas. Bebas mau bikin 1, bikin 2, atau apalagi banyak. Alhamdulillah kalau ada orang bikin banyak. Iya. Dan saya di sini juga menampung
teman-teman fotografer ya. Oh, oke. Ya, teman-teman fotografer yang dia terjun juga di pemotretan anak-anak TK gitu, terus dia anak-anak TK-nya itu nanti terus di bingkai, dia hampir teman-teman saya yang terjun di situ bikinnya ke sana. Oh, bikin ekosistem lah ya, ekosistem ya. Biar apa tetap saling bersilaturahmi. Iya, Kan yang nama silaturahmi itu kan nambah wawasan, nambah rezeki juga ya. Iya. Oh, good sih, good. Alhamdulillah sih teman-teman untuk di daerah sini support semua ke saya. Alhamdulillah mendukung juga, dan mereka juga hampir semua apa namanya itu sukalah dengan produksi saya. Alhamdulillah belum ada yang komen sih. Oh, belum ada. Belum ada yang komen, bang misalkan ini kok jadi begini bang, ini begini. Enggak. Karena saya sendiri pun menjaga kualitas. Kalau misalkan dari produksi ada kegagalan atau tipis atau lecet, itu langsung dibenerin di sini. Oh. Nggak langsung dikasih aja gitu. Oke. Kita benerin dulu baru dikasih. Oh iya, itu mulainya dari tahun kapan ini ngerjain ini? Kalau ini sebenarnya belum lama. Kalau ilmunya udah lama. Oh, ilmunya udah lama. Ilmunya udah lama, cuman terjunnya belum lama. Kalau terjun sekitar berapa tahun ya? Kalau dihitung sama pandemi kemarin mah bisa 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Cuman berhubung kemarin pandemi sampai 3 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Itu vakum semuanya juga, pada berhenti. Sayang banget ya ilmunya ya udah lama ya. Iya. Butuh modal kan bro. Oh, Buset. Modalnya nggak kecil ini mah. Modalnya ampun. Buset. Tapi yang pasti apa modal pertama itu adalah kita mau bergerak aja sih, mau melakukan Bener. sesuatu. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Oke. Kemauan, kita punya ilmu gunain. Oke. Gunain. Jadi kalau waktu saya berpikir juga begini. Berpikir tentang saya punya kemauan untuk usaha seperti ini. Itu semenjak saya menikah. Kan kalau di dunia wedding itu kan cuma mengharapkan Sabtu Minggu kebanyakan ya. Oke. Biarpun ada job lain di hari-hari biasa, tenaga gitu. Banyak kosongnya. Oh. Iya, banyak kosongnya. Udah gitu kita kebutuhannya kan banyak. Apalagi sekarang udah punya keluarga, punya anak gitu kan. Mereka masih kecil-kecil butuh itu butuh susu atau apa kan. Nah, di situ kita berpikir, aku bisanya apa sih ya gitu kan. Usaha apa lagi ya selain wedding gitu. Waktu itu saya mikir, oh iya saya kan bisa bikin glass food gitu kan. Ya bikin, nah di situ. Pas di situ habis nikah, alhamdulillah ada modal sedikit tuh. Kalau nggak salah itu sekitar 10 juta lah. Oh. Ya sekitar 10 juta itu saya langsung buat bikin ini usaha, semua beli bahan dari dari gubuk yang buat ngejemur itu saya bikin rondoan gitu, bikin gubuknya itu, terus sama alatnya kita beli, semua alat kita beli, dari bahan kita beli. Habis itu baru kontak teman-teman. Oh, oke. Iya, Untuk marketingnya iya, ya kan. untuk marketingnya kita kontak teman-teman, semuanya yang kenal, semua teman-teman fotografer saya kabarin, udah ke saya aja bikinnya, saya sudah ada. Ya mereka juga dari yang ada sih yang meragukan ya ada, karena selama ini kan saya nggak bikin. Iya. Dan mereka cuma meragukannya karena belum ada sampel. Oh. Nah, waktu itu kan belum ada sampel. Oke, kalau begitu aneh ke rumah ente nih, gitu kan? Aneh ke rumah dia, bawa sampel dari sampel yang 10R, yang kecil sampai 17R saya bawa 2. Begitu saya ke rumah dia sambil silaturahmi, ngobrol, ngopi lah biasa. Saya kasih lihat, oke bro, ini mau bagus dilihat. Ini mau beda, ini mau bagus, gitu. Beda dari yang lainnya ya? Iya, ini bisa mengkilat begini. Oh. Gini kata dia begitu. Ini bisa dari mana? Ya itulah cerita tadi saya ceritain. Perjalanannya panjang udah. Oh. Cukup repot juga, Bang. Cukup repot juga. Repot ya? Waktu awal saya bikin juga cukup repot. Kenapa cukup repotnya? Karena saya harus mencari bahan yang pas. Oh, Iya. oke. Oh, lu yang pertama itu adalah lu ngulik. Nggak mungkin sekali 2 kali ya? 2 kali. Saya mencari bahan pelapis ini pun, ini pertama dulu saya dapatnya yang KW. Oh, yang KW Yang ada KW, ya? iya. Pertama saya dapat yang KW. Karena saya nyari yang asli nggak dapet.
tempatnya di mana, di online sangat susah. Waktu itu namanya apa saya lupa, nggak nongol-nongol. Akhirnya saya cari tuh di Jakarta. Saya muter, kepengen dapat bahan yang seperti ini gitu kan. Akhirnya di situ alhasil dapat itu toko. Saya masukin, saya tanya-tanya ada berapa toko, bukan, ini bukan, masih KW-KW aja. Nah yang satu di sini ngobrol, yang akhirnya di situ dapat tuh satu toko dapat di situ. Dan harganya nggak cukup murah, cukup mahal. Wah, nggak bisa dikit lagi. Nggak bisa dikit, dia langsung gulungan satu roll. Stok berarti dia? Stok. Dia itu kalau satu roll di atas 1 juta. Iya, ya masih ketendang lah kalau orang usaha mah. Dan itu belinya harus roll-rollan. Belinya tuh harus roll-rollan, satu gulung itu ya kalau nggak salah 200 meter. Berarti bukan walaupun punya ilmu doang, cuman belum mencoba atau ngulik itu belum tentu jadi barang. Iya, harus ngulik ya. Harus ngulik dulu, harus mahamin dulu. Terus bahan-bahannya kudu yang asli. Dan dulu benar-benar saya untuk nyari ininya aja susah. Dan kaki pun saya susah. Oh, yang buat ini ya, buat biar dia berdiri ya. Kakinya aja ini saya pesennya di mana jauh ini. Kalau yang gede itu digantung ya? Kalau yang gede bisa digantung, bisa ya digantung sih, kebanyakan digantung kalau yang gede mah. Kalau yang kecil juga bisa digantung, bisa di. Tapi kalau misalkan ukuran ini juga masih bisa sih request. Masih kalau request bisa. Request bisa ya ditaruh itu, tergantung request. Kalau request tergantung. Mau pakai kaki apa pakai tali gitu, pakai gantungan gitu. Kalau ini bahannya foto semua bang, bahan asli foto semua, bukan print-printan, bukan stiker, bukan. Okay. Asli dari foto, asli foto lab. Oh, pantesan kualitasnya atau dia bisa tahan lama lebih dari 10 tahun ya? Iya bang, itu makanya dari itu. Kalau dia stiker atau print-printan dia nggak kuat, dia pasti luntur. Ya pasti luntur dia. Kalau kena bahan kimia ini pasti luntur. Itu dilapisin bahan kimia lagi. Iya, dilapisin bahan kimia. Cakep sih, dari ininya juga gambarnya juga lebih bright sih, lebih tajam, beda sama printing gitu. Iya, beda sih sama yang di online. Kalau untuk di online mah dia ini bang apa namanya? Oh, di online banyak juga ya? Banyak. Harganya murah-murah lagi bang. Oh, murah-murah. Iya, murah-murah dia. Cuman bedanya jauh. Oh, iya. Bedanya jauh. Satu, kalau mereka itu cuma dilaminating doang, udah gitu di print, dilaminating, ditempel. Oh, okay. Keduanya dia nggak ada lapisan. Ketiganya dia nggak ada kaki. Nggak ada kaki. Oh, iya, cuman gantungan aja. Ininya polos, kayu masih kelihatan. Dia cuma stiker doang. Kalau enggak dia printing terus dilaminating, dilem. Dan kalau keempatnya itu dia nggak pakai bahan pelapis lagi kayak resin. Kalau saya kan pakai resin. Kalau saya pakai resin bang. Glasswood itu sebetulnya bukan hanya untuk foto doang kan? Iya. Misalnya kayak macamnya apa sih? Ada mau bikin piagam lah ya kan? Bisa kan? bisa. Terus jadi bukan hanya fotonya, tergantung dari teman-teman Cule ini nanti mau bikin apalah yang medianya, finishingnya dijadiin glasswood ya kan, bisa kan sebetulnya. Terus buat name tag, terus medali itu bisa bang. Ya. Itu bisa di sini juga bisa. Jadi dari tahun saya belum bisa juga udah ada. Dari tahun zaman analog udah ada. Udah ada dia. Dan itu nggak ada mesinnya, yang saya bingung. Oh, dia nggak pakai mesin? Nggak pakai mesin, dia manual semua. Dia nggak ada mesin, belum ada mesinnya itu bikin glasswood. Kalau nggak salah belum ada. Saya kilik, saya cari mesin buat bikin glasswood, nggak ada itu di YouTube, nggak ada itu di Google, nggak ada mesinnya. Yang industri semua ya? Langsung jadi ini, pakai mesin ini nggak ada. Kalau yang setahu saya itu ya, setahu saya nggak ada, karena saya kan browsing ya, itu namanya kan browsing terus gitu, ngeliat update terbaru gitu. Terus saya juga masih belajar bang di situ, masih belajar untuk model-model lain gitu, terus untuk bikin kayak semacam kerajinan tangan, kayak semacam kaligrafi. Itu kan bisa pakai ini bang. Itu saya juga lagi masih tahap
pembelajaran. Di tahap Oh pelajaran. iya, yang gue lihat tuh sering tuh yang banyak tuh di kota-kota besar itu mereka pakai glasswood, cuman dibikin kayak kata-kata gitu, Iya. kata-kata motivasi atau quote gitu ya kan? Iya benar Bisa juga. benar benar itu. Oh, Itu gitu. bisa. Bisa itu. Ah. Iya, iya. Oh, itu semua dari ini ya, manual ya, home industry. Manual ya, tapi kalau banyak yang dijual dari yang kata-kata seperti itu, banyak sih yang dijual dari print-printan aja banyak. Oh. Tapi tergantung seninya lah, mereka mau pakai apa gitu Coba kan. kalau menurut gue sih kalau misalnya yang quote-quote gitu pakai print doang sih nggak masalah sih. Nggak masalah, Berbeda bebas. dengan kalau misalnya Namanya foto juga kan. orang usaha Iya kan? Kalau misalnya foto kayak dokumentasi gitu loh kan. dokumentasi. Kalau Sayang banget kalau misalnya di print gitu. di lagian kalau misalkan udah foto terus dilaminating aja terus ditempel, itu sayang fotonya gitu. Tapi itu terserah, kembali ke mereka sih, terserah aja, bebas aja. aja. Cuman buat saya pribadi itu sayang gitu. Untuk harapan di dunia foto atau di dunia glasswoodnya seperti apa? Kalau untuk di dalam fotografinya itu kita cuman kalau saya pribadi cuma bisa ngikut aja, Bang. Oh ngikut. Ngikut aja. Karena kan di sini kalau untuk di wedding kan di sini kebanyakan daerah sini wedding ya. Kalau untuk di fotografi kan wedding itu harganya berperang, Bang. Oh, oke. Ya di luar berperang dia. Jadi di depan kita bicaranya seperti ini seperti itu, tapi di belakang beda lagi. Beda lagi, harganya lebih Iya, murah ya. Harganya anjlok. Anjlok. Aduh, pusing Aril, aduh. Kata kita, ya udahlah. Ya gimana ya, kita mau tegur teman, sayang dengan kualitas kamu yang bagus. Kenapa sih kamu jualnya nggak sesuai dengan kualitas kalian gitu. Saya Tapi pikir. sah-sah aja sih sebetulnya mereka. Bebas saja, memang sih nyari nafkah, cuma kan dengan satu-satunya orang kan nggak bisa sesabar satu-satunya orang begitu. Maksudnya kita bisa nerima, yang lain belum tentu, yang lain ngecaprak di belakang kan. Berarti harapannya untuk di dunia fotografi atau videografi di daerah sini harganya bisa bagus lah ya. Bisa bagus lah, sesuai dengan hasil mereka yang udah capek-capek Ya. capek-capek ngilik begini begitu, bikin tune begini, bikin tune begitu biar dilihat bagus, tapi kan harganya anjlok ya, repot. Terus harapan untuk glasswood ini? Kalau untuk glasswood ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kali ya. Inspirasi ya buat teman-teman atau yang lain di luar sana gitu. Atau solusi untuk misalnya biasanya pakai frame doang. Iya, dari Tapi kayaknya kalau misalnya daerah sini udah terima lah ya produk-produk ini ya. ya. Kalau untuk daerah sini mereka hampir rata, Bang. Kalau untuk glasswood atau Manasik Haji itu pakai glasswood semua. Iya, untuk pakai glasswood semua. Tapi nggak semuanya sih, nggak semuanya. Kadang-kadang cuma cetak doang. Iya. Ya kali aja nanti teman-teman Cule ada di daerah mana selain di daerah Tangerang mau juga terima atau mau coba. Terima, atau Bang, saya tertarik di sini terima. Dengan produk ini juga bisa gitu. Bisa. Ya artinya dari start dari belum bisa motret ya kan, terus belajar memotret, terus bisa punya ilmu untuk membuat glasswood ya kan, terus baru mau mulai ya kan. Nah, artinya kita harus memulai ya untuk itu, ya nggak bisa diam diri kan. Iya. Dari sisi semuanya ini, Bang, saya pelajarin itu nggak cukup 1 bulan. Oke. 1 bulan saya baru tahu caranya, dan itu juga belum full. 2 bulan saya terus baru bisa membuatnya. 3 bulannya baru bisa rapi. Itu 3 bulan baru bisa rapi. Iya, banyak proses.